Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyul muttaqin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita selalu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat di dunia ini kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang paling berbahaya di dunia ini kecuali maksiat dan melanggar apa yang telah diperintahkannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini khatib akan membawakan tema hal-hal di luar batas kemampuan manusia. Kita menyadari ada banyak hal yang berada di luar kemampuan kita, di luar kemampuan batas manusia. Pertanyaan besar setelah kita mati ialah, apakah amal kita diterima atau tidak? Adakah nanti kita lolos atau tidak ketika hisab? Juga termasuk di luar kemampuan kita. Apakah kita selamat menuju surga saat melewati Shiratal Mustaqim atau tidak? Hal itu juga di luar kemampuan kita. Kelak beberapa ratus kemudian yang akan datang, apakah anak cucu kita hidupnya aman, rezekinya lancar, sehat, atau hidup dalam fitnah yang sangat berat atau tidak? Kita tidak tahu karena hal itu semua di luar kemampuan kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hal-hal yang di luar kemampuan kita tidak bisa diusahakan dengan ikhtiar saja. Namun kita masih bisa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima, selamat dan lolos saat melewati Shiratal Mustaqim. Upaya yang bisa kita lakukan ialah dengan berdoa kepada Allah untuk keselamatan anak cucu setelah kita mati nanti, dimudahkan rezekinya serta dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, meskipun ikhtiar itu penting, berdoa kepada Allah juga sangat penting. Setidaknya untuk hal-hal yang di luar kemampuan kita. Dalam hal ini ada syarat-syarat yang perlu diketahui agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jangan menyebutkan ataupun musyrik kepada Allah. Sebab hanya kepada Allah kita meminta dan memohon. Hanya kepada Allah kita bergantung. Kalaupun harus takut, hanya takut kepadanya, tanpa meminta-minta kepada yang lain. Jangan percaya danyang-danyang atau apapun selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakinlah hanya kepada Allah dan berdoa hanya kepadanya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 dan Al-Mu'min ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku
akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Allah memerintahkan kepada kita, berdoalah wahai para hambaku, berdoalah hanya kepadaku, jangan kepada yang lain, pasti aku ijabahi, aku kabulkan doamu. Oleh karena itu, bertauhidlah, memohonlah dan memintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, bereskan dan selesaikan kewajiban kita terlebih dahulu. Artinya, beberapa hal yang diwajibkan dalam syariah harus kita tuntaskan dulu. Zakatnya beres, puasanya beres, sholat wajibnya beres. Setelah perkara yang wajib beres, jika berdoa tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Rasulullah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu du'ai asma'u, faqala jawfal lailil akhiri wa dubra kulli salatil maktubah. Kapan doa itu sangat didengar dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah menjawab, di sepertiga malam terakhir dan setelah sholat fardu. Jika sholat fardunya beres baru berdoa. Namun terkadang kita mohon maaf, rajin berdoa, bahkan berzikir juga rajin, tetapi sholat kita bolong-bolong. Tentu ini menjadi penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tauhid yang murni hanya kepada Allah, hanya memohon dan meminta kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dan sebagai hamba, bereskan dulu kewajiban kepada Allah agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Syarat yang ketiga, berdoalah dengan hati yang ikhlas dan bersih. Hilangkan dengki dan dendam, rasa permusuhan, sombong, riya dan munafik. Jika kita mampu berdoa dengan hati yang bersih, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Syarat yang keempat, luqmatul halal. Konsumsi makanan yang halal, jangan makan makanan yang haram-haram. Minumlah harus yang halal, jangan minum yang haram-haram ataupun yang syubhat. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibna Adam, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Hai anak Adam, makanlah kamu hal yang halal saja, pasti doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jundi, amma ba'd. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والرضا على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والشدائد وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر